bisa dijelaskan terkait dengan bagaimana agar subscribernya meningkat, kemudian yang nontonnya banyak, tips-tipsnya seperti apa? Ya, sebetulnya kalau kita ingin jadi content creator yang sukses, yang subscribe-nya banyak, channel kita juga berkembang, ya memang harapan kita ke sana. Tapi karena kita masih pemula, justru lah kita harus banyak belajar. Seperti misalnya di awal-awal kita mengunggah video, itu harus setelan yang disediakan di YouTube itu juga harus benar. Misalnya Setelan di akun YouTube-nya maksudnya? ya itu kan ada di YouTube Studio. YouTube Studio itu kan ada tuh ya. Untuk bisa lebih mendetail ya kita bisa lah cari di YouTube, kan banyak itu cara men-setting setelan agar penonton banyak, subscriber banyak itu seperti apa, kita bisa mencari di sana. Artinya loh, jangan tanya kok saya jawabnya kok dijawab seperti itu. Artinya apa ya? Kita sebetulnya sudah disediakan banyak kemudahan. Ya, kemudian dengan era teknologi seperti sekarang ini, kita cari di situ, ketikkan saja cara men-setting agar penonton banyak. Ada tuh di situ. Nah, itulah salah satu menggunakan teknologi untuk belajar. Terus kalau kita dari awal-awal kan belum ada yang subscribe, ini bagaimana caranya? Orang kadang-kadang subscribe masih sedikit, malas untuk mensubscribe. Nah, supaya kita bisa mendapatkan subscribe itu bagaimana? Ya bisa, misalnya kita kan punya teman, kita punya saudara, kita punya keluarga. Ya di awal-awal mereka supaya subscribe dulu. Nanti misalnya setelah di atas 50, nah ini untuk mendapatkan subscribe dari penonton, dari subscriber yang lain itu mulai bisa, itu mulai gampang. Itu biasanya kan melihat dulu subscribe sudah banyak apa belum. Kalau belum, malas untuk subscribe di awal-awal, biasanya seperti itu. Nah, inilah perjuangan awal-awal biasanya seperti itu. Nah, terus bagaimana supaya penonton juga banyak? Ya, tampilannya yang di depan itu, covernya itu ya harus menarik juga, bikin orang penasaran. Judulnya juga harus yang menarik. Ya memang harus seperti itu, karena kan yang menonton kan dari mana saja. Ya kan dari mana saja. Dari bukan hanya di Indonesia, mungkin juga karena ini saking viralnya sampai ke luar negeri ya lah itu kan. Nah, sehingga hal-hal seperti itu kita harus intinya sering belajar lah. Dari tidak sempurna menjadi sempurna memang butuh proses. Terkait dengan isi kontennya mempengaruhi? Waduh, kalau isi konten itu kan relatif ya, relatif. Tapi isi daripada konten itu ya intinya ya yang menarik lah. Misalnya kan ada orang sekedar mencari hiburan, ya hiburan, dakwah, ya sesuai dengan isinya dakwah begitu. Nah, yang penting tidak ke arah sara lah ya. Kalau arah sara ya orang kadang-kadang sudah menonton sebentar terus langsung di skip, langsung di misalnya seperti itu ya, yang santai-santai saja lah gitu. Sehingga isi konten pun juga apa ya, menarik gitu. Terus yang lain-lain misalnya, nah ini yang penting, ini penting sekali ini. Kita juga sering menjumpai ya orang-orang atau sahabat-sahabat yang senang mengunggah video. Ternyata mereka juga konten kreator. Nah, kalau kita bisa bertemu secara offline, kita kan bisa saling belajar di situ, saling diskusi,
saling sharing. Nah ini penting juga. Saling memberi Lah masukan. saling iya tanya jawab di situ. Misalnya kalau kita tidak bisa membuat tampilan yang bagus, covernya yang bagus, kan bisa tanya di situ bagaimana sih caranya, cara mengedit. Barangkali kita perlu mengedit supaya apa, ada Tampilannya lebih baik. tampilan yang lebih baik begitu. Nah ini penting. Kalau misalnya saya kok gaptek gitu ya, nah ini perlu bimbingan cara offline tentunya, yang langsung dipraktekkan di situ. Ini juga penting. Di samping kita belajar dari YouTube, kita cari saja di situ cara membuat tampilan kan. Nah, banyak sih sebetulnya untuk bisa apa, kita bisa menjadi lebih baik gitu, banyak cara. Mungkin tinggal kita saja ada kemauan apa tidak. Yang penting itu. Oke, bisa Bi. Oh gimana? Waduh, tinggal sedikit ini. Lumayan ini. Yuk, sahabat semua ini lagi ngopi ini. Ngobrol saking gayengnya sampai kopinya mau habis. Oke, terakhir ini bagaimana ada kesan-kesan seperti apa terhadap pertemuan ini? Begini, kita selaku konten kreator ya, apalagi masih pemula, jangan menyerah. Hanya misalnya baru melangkah, penontonnya sedikit, terus kita berhenti sampai di situ. Sebetulnya tidak ada orang gagal, tapi berhenti mencoba itu. Tidak ada yang gagal, tapi berhenti mencoba. Karena kita berhenti mencoba, itulah gagal. Ya, kalau kita belajar, kita terus intinya apa ya, sering mengevaluasi lah. Oh kemarin kok penontonnya sedikit, berarti ada kesalahan di mana. Ya kita harus sering belajar lagi. Carilah di YouTube misalnya, di situ cara mencari subscriber, cara meningkatkan penonton agar banyak penontonnya, seperti itu kan. Itu banyak sebetulnya konten-konten atau channel-channel yang khusus untuk YouTuber pemula, banyak itu. Tinggal kita cari saja di sana aja. Nah, disitulah kita belajar memanfaatkan teknologi yang ada. Iya kan? Oke. Terima kasih. Demikian barangkali hal-hal yang perbincangan santai ini. Saudara sekalian yang melihat video ini, mudah-mudahan ada manfaat. Begitu kira-kira. Iya, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, sahabat-sahabat semua dimanapun berada, sebelum kami mengakhiri perbincangan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan menyerah.